Halo semua, jumpa lagi dengan saya Hakim. Di video kali ini saya akan share dan review config terbaru untuk Gcam Nikita versi 2.0, yaitu config Leica Style versi 2. Di video sebelumnya saya sudah pernah share untuk Leica Style versi 1. Nah, kali ini adalah versi update-nya. Di versi kali ini ada beberapa perbaikan dari versi sebelumnya ya teman-teman. Termasuk di sini saya tambahkan fitur pixel binning yang bisa langsung diakses dari pojok kanan bawah. Seperti ini. Jadi kalau seperti ini nonaktif, seperti ini aktif. Kemudian selain itu sudah support aux lens, ada ultrawide dan juga makro, dan juga fitur manual fokus yang bisa diatur mulai dari infinity sampai mode makro. Dan inilah beberapa sampel foto yang diambil menggunakan config ini. Oke, untuk selanjutnya langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Namun sebelum kita lanjutkan, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe-nya, serta aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru. Oke, untuk selanjutnya langsung saja kita menuju ke videonya. Namun sebelum kita install, di sini akan saya uninstall terlebih dahulu, biar teman-teman memahami urut-urutan cara installnya dari awal. Oke, untuk selanjutnya buat kalian yang sudah punya Gcam Nikita versi 2.0, kalian cukup download config-nya saja ya. Dan buat yang belum punya silahkan diinstal. Untuk installnya seperti biasa, seperti menginstal aplikasi pada umumnya. Nah, di sini saya menggunakan yang versi clone ya teman-teman, biar bisa install beberapa Gcam secara bersamaan di dalam satu handphone. Oke, proses instalasinya sudah selesai. Selanjutnya, usahakan setelah install Gcam, lakukan clear data terlebih dahulu dengan cara keluar. Selanjutnya, di Gcam-nya ditekan dan tahan ya. Lalu pilih app info. Kemudian clear data, clear all data, lalu oke. Selanjutnya, buka lagi Gcam-nya. Kemudian izinkan semua. Oke, untuk selanjutnya kita lakukan restore config. Namun sebelum itu kita buat dulu folder config-nya ya, dengan cara masuk ke menu setting ya. Selanjutnya ke paling bawah ya, ke menu paling bawah ada menu konfigurasi atau config. Kemudian pilih save, lalu save. Nah, ini bertujuan untuk membuat folder Gcam config 7 yang ada di memori internal, yang nantinya kita akan taruh file XML atau file config-nya di folder tersebut. Oke, selanjutnya silahkan download config-nya ya, linknya cek di deskripsi. Dan seperti biasa di sini untuk config-nya saya sediakan 3 format viewfinder, ada YUV, JPEG, dan juga default atau auto. YUV untuk kamera 2API level 3, sedangkan untuk JPEG untuk level kamera 2API full. Oke, setelah terdownload silakan kalian pindah ke penyimpanan internal, lalu cari folder Gcam, kemudian config 7 dan paste di sini ya, di dalam folder config 7. Selanjutnya buka lagi Gcam Nikitanya.
Selanjutnya lakukan restore config dengan cara tap 2 kali di sini ya. Bisa di sini atau di sini. Kemudian pilih config-nya. Ini ya, Leicastel versi 2 YUV by Kim TV Official. Kemudian kita restore. Oke, untuk restore config-nya sudah sukses. Ditandai dengan munculnya beberapa fitur ya. Di sini ada aux LAN. Untuk gambar gunung ini ultra wide ya. Ini untuk ultra wide-nya. Work ya teman-teman. Kemudian yang gambar ini untuk gambar bunga ini adalah lensa makronya. Nah, buat kalian yang mengalami crash ya di mode aux LAN, kalian bisa cek di video sebelumnya ya, yaitu cara fix aux LAN. Sudah saya buatkan videonya. Nah, itu disebabkan karena kamera ID-nya tidak sesuai. Silakan nanti cek di deskripsi ya untuk link videonya. Oke, kemudian selanjutnya di sini saya tambahkan fitur pixel binning ya teman-teman. Jadi seperti ini nonaktif dan seperti ini aktif. Oke. Kemudian tidak ketinggalan pula di sini untuk fitur manual fokus ya, yang bisa diatur mulai dari infinity sampai mode makro. Dan pastikan untuk menggunakan manual fokus HDR plus-nya kalian pilih yang on saja ya, jangan yang disempurnakan. Oke, seperti ini saja. Oke teman-teman, dan fitur-fiturnya seperti biasa, ada night sight atau mode malam, lalu ada mode potret, kemudian kamera, video. Di menu lainnya ada panorama, photosphere, slow motion, timelapse, dan juga playground. Nah, khusus untuk playground ini kalian harus install secara manual ya, karena untuk playground ini tidak include. Jadi kalian harus menginstal secara terpisah. Untuk linknya cek di deskripsi. Oke, dan untuk lebih jelasnya langsung kita tes di outdoor ya teman-teman. Oke, untuk selanjutnya langsung kita tes di outdoor ya teman-teman. Jadi di sini saya akan mencoba untuk kamera utama terlebih dahulu dengan settingan seperti ini. Untuk AWB-nya saya on kan ya. Kemudian HDR plus aktif. Kemudian untuk rasionya 4:3. Nanti kita bandingkan antara AWB on dan AWB off ya. Dan pixel binning on teman-teman. Kita coba. Seperti ini. Oke, masih proses HDR. Oke, ini untuk HDR plus on ya. Kemudian AWB on, hasilnya natural, warnanya tidak terlalu over saturasi. Kita coba sekarang AWB nya off ya. AWB off. Oke, seperti ini. Jadi ketika AWB di off kan, hasilnya lebih gonjreng ya, warnanya lebih over. Dan ketika AWB di off kan, warnanya lebih natural. Jadi untuk malam hari lebih cocok AWB off ya. Kemudian untuk siang hari lebih cocok AWB on. Oke, kemudian selanjutnya saya akan tes untuk lensa ultrawide nya ya. Kalau di HP saya ini yang gambar gunung ini untuk ultrawide nya. Oke, dia lebih lebar ya teman-teman. Kita coba. Settingannya masih sama, AWB off, HDR plus on. Oke, seperti ini. Kemudian kita coba AWB on kan. Oke, hasilnya lebih natural ya ketika AWB on. Seperti ini AWB on, kemudian ini AWB off.
Oke, perbedaannya sangat jauh sekali. Seperti ini teman-teman, sesuai selera saja ya. Kemudian untuk selanjutnya lensa makro ya. Kita coba lensa makronya. Coba cari objek dekat. Oke, work ya untuk lensa makro. Sekarang kita coba untuk lensa manualnya. Di sini saya menggunakan lensa utama dan pakai fokus manual. Kita coba mode makronya ya. Oke, kalau sudah blur seperti ini tandanya sudah aktif untuk makronya. Untuk pindah ke mode makro tinggal digeser seperti ini. Oke, dan pastikan untuk menggunakan manual fokus. Untuk HDR plusnya jangan yang disempurnakan ya, tapi pilih yang on saja, yang tengah ini. Oke, kemudian AWB kita coba off terlebih dahulu. Oke, coba kita cari objek kecil teman-teman. Oke, ini ada objek lalat ya teman-teman. Saya akan mencoba untuk zoom 4,5 kali zoom ya, cukup jauh, dan seperti ini hasilnya. Meskipun di zoom hasilnya masih tetap bagus ya, detail, mantap. Seperti ini teman-teman. Ini beberapa sampel foto yang lain untuk objek makro atau objek dekat. Kemudian untuk selanjutnya beralih ke mode malam. Di sini untuk yang pertama saya akan menonaktifkan mode astronya terlebih dahulu ya, dan AWB posisi on, astrofotografi off atau mode malam biasa. Oke, kita tunggu prosesnya. Masih proses HDR ya. Oke, dan seperti ini teman-teman. Ini untuk mode malam biasa, AWB on ya. Kemudian selanjutnya AWB off. Kita coba bandingkan ya antara AWB on dan AWB off. Oke, masih proses HDR. Oke, seperti ini teman-teman. Ini untuk AWB off ya, hasilnya lebih gonjreng, warnanya lebih keluar. Sedangkan ketika AWB di on kan warnanya lebih natural. Oke, untuk selanjutnya saya akan tes untuk ultra wide nya ya teman-teman. Ini mode ultra wide di mode malam ya, astrofotografi on. Oke, seperti ini, mantap menggunakan mode ultra wide. Jadi seperti ada efek bintang ya untuk yang ini. Untuk lampu-lampunya kelihatan bagus banget ketika menggunakan mode ultra wide ya, dan astrofotografi on seperti ini teman-teman. Keren. Oh ya, sebagai informasi saja, saya sekarang lagi ada di Cafe Kopi Telu Pandaan ya teman-teman. Oke, untuk selanjutnya saya akan tes untuk mode astrofotografinya. Ini saya arahkan ke sawah ya, ke persawahan yang tempatnya cukup gelap. Timenya dapat 4 menit ya. Namun nanti kita nggak akan menunggu sampai 4 menit ya. Saya akan menyetopnya ketika hasilnya sudah cukup bagus ya. Jadi kita tidak harus menunggu 4 menit ya.
Namun kita bisa menyetopnya kapanpun ya, ketika sudah merasa hasilnya cukup bagus. Oke, langsung kita stop saja teman-teman. Untuk menyetopnya langsung diklik saja tombol yang ini. Oke, nah ketika kita stop maka dia akan force close, tapi nggak apa-apa, hasilnya masih tetap tersimpan. Nah seperti ini, hasilnya mantap, detail, kemudian bintang-bintangnya juga kelihatan ya. Dan untuk pohon-pohon yang di belakang itu cukup jauh dan kondisinya sangat gelap sekali, masih kelihatan bagus. Oke, untuk selanjutnya saya akan mencoba untuk objek manusia, karena di sini saya sendirian, nggak ada yang mengambil foto, maka saya menggunakan timer ya. Oke, saya menggunakan timer 10 detik teman-teman. Oke, dan seperti ini hasilnya, mantap, detail. Untuk warna kulit tidak terlalu over saturasi juga ya, seperti ini. Oke, saya kira cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan komentar, like jika kalian suka dengan video ini, dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe-nya buat kalian yang belum subscribe. Oke, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.